Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada episode ke-15 dan 16, celoteh kita membahas tentang pancakarya program KB. Nah, pada episode ke-17 ini, Aki ingin membahas tentang program-program dari pancakarya itu. Tapi mungkin agak sedikit loncat-loncat. Kenapa loncat-loncat? Karena Aki ingin mundur sedikit bahwa pembangunan pancakarya ini diawali sebelum tahun 80. Persisnya pada tahun 1979 kita mulai merintis tentang program-program integrasi. Dan program integrasi yang pertama adalah kita kerjasama atau integrasi dengan kesehatan, khususnya tentang penanganan gizi. Ya kalau sekarang malah stunting gitu. Di dalam penanganan gizi ini, negara kita saat itu sedang terpuruk di bawah, yaitu tingginya orang-orang, khususnya anak-anak yang kekurangan gizi. Malah menurut keterangan dari Departemen Kesehatan saat itu, kita hampir sejajar dengan negara-negara yang ada di Afrika. Nggak tahulah apa, mungkin Kamerun, Nigeria, Ethiopia, dan lain sebagainya. Aki tidak begitu paham lagi. Yang jelas di negara kita itu Departemen Kesehatan, khususnya Direktorat Gizi, mengajak kita untuk menangani kurang gizi ini. Mungkin kalau sekarang namanya ya stunting atau apa, tidak tahulah. Pada saat itu kita, khususnya para kepala seksi operasional atau yang disebut dengan supervisor, yang kemudian menjadi KPLS di kabupaten kota, dikumpulkan di Diklat Gizi Bogor. Ya, tentu saja hanya sekitar berapalah yang baru ada kan pada saat itu. Kemudian Aki sedang menjadi supervisor atau KPLS di Kabupaten Subang. Di dalam konsensus kita dalam penanganan gizi ini, kita BKKBN adalah kebagian yang paling depan, yaitu pembinaan, khususnya pemantauan gizi dan penggerakan masyarakat. Oleh karena itu, maka kita diberi alat-alat dacin untuk menimbang anak. Dan saat itu kita membentuk Pokbang, kelompok penimbangan terdepan kita, dan paling banyak di mana-mana. Kalau tidak salah sampai truk gitu ya, trukan gitu lah. Jadi dacin itu
nggak tahu 1 truk atau 2 truk aki waktu itu dibagi kepada daerah-daerah, ya. Dengan catatan kita memantau menimbang anak. Pada saat itu tentu saja adalah ketuanya adalah RT dan RW di tiap-tiap daerah itu, dan dibantu oleh Pos KB dan Sumpos KB Desa, atau istilahnya PPKBD yang telah kita sepakati pada tahun 74 itu. Kemudian ada lagi kesehatan membuat juga pokbang lengkap. Kelompok penimbangan lengkap itu di dalamnya ada pemulihan, ada pemberian makanan tambahan. Kalau kita enggak, kita itu nimbang, setelah nimbang itu dicatat kalau 2 bulan berturut-turut tidak naik timbangannya, kita rujuk ke pos penimbangan atau pokbang itu yang lengkap. Rata-rata di satu desa ada 1 atau 2, sedangkan kita menimbang ada di beberapa RW begitu, hampir semuanya begitu ya, di daerah-daerah yang sudah dijadikan pelaksanaan awal. Nah, kemudian yang ketiga, pada waktu kesepakatan kita di Pusliklat itu adalah yang menyediakan makanan bergizi. Makanan bergizinya itu adalah Departemen Pertanian. Macam-macam. Pada saat itu sesuai dengan kebutuhan daerah, dan kita kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota untuk mengusulkan apa yang paling cocok di situ. Aki masih ingat bahwa di Subang itu terutama kepada kelompok-kelompok akseptor diberikan kelinci, karena kelinci itu bisa menambah gizi dan juga bisa menambah income per kapita bila dijual. Saat itu laku kelinci itu dan harganya juga cukup lumayan, sedang pemeliharaannya tidak begitu susah. Ya, itulah. Tapi di tempat lain tidak sama, ya. Nah, khususnya kita berikan kepada siapa? Yaitu peserta KB yang telah 2 tahun berturut-turut melaksanakan KB-nya. Jadi, program integrasi yang pertama dengan nama UPGK adalah Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Ya, disitulah kita berkampanye, mulai terintegrasi. KB itu untuk meningkatkan gizi. Mungkin kalau sekarang tentu saja adalah arahannya ke stunting, ya, seperti itu. Tapi kemudian apakah selama 43 tahun kita melaksanakan program ini, kemudian sekarang stunting malah menjadi topik yang paling utama di negara kita, itu urusan lain. Nanti kita kaji di hal-hal atau di dongeng-dongeng berikutnya. Dari pokbang yang kita kerjakan 3 bersama 3 kementerian ini, kemudian disatukan menjadi pos pelayanan terpadu atau posyandu yang dicanangkan kurang lebih tahun 1984. Kalau di Jawa Barat itu adalah mulai dari 1983, yaitu 1 Oktober Gubernur Aang Kunaipi mencanangkan Gerakan Hidup Sehat GHS dengan prinsip 5 UR gitu ya, yaitu batur sakasur, batur sadapur, batur salembur, batur sa sumur, dan batur sa gubernur. Teman sedapur, teman sekasur, teman sesumur, teman selembur, selembur itu sekampung, dan teman segubernur. Itulah yang menjadi pokok-pokok pertama tentang pelembagaan fisik dan non-fisik. Nah, colok ini ya, langsung ke karya keempat dan kelima. Fisiknya adalah kita membangun pokbang-pokbang
Dan non fisiknya adalah kita memasukkan program pada setiap departemen supaya perhatiannya kepada kita, khususnya kepada pembinaan peserta KB. Itu saja di episode 17. Ya, Aki tetap menginginkan atas nama ya Direktorat Lini Lapangan Pak Made, mungkin di situ ada beberapa ya, ada Bu Hesti, ada Bu Susi. Ini bisa di like and share ke tempat lain supaya semakin ramai berkumandang kembali KIE masa tentang program Bangga Kencana itu. Jadi ditinjau dari berbagai sudut. Mungkin Aki dari sudut pakem, dari sudut sejarah, dari sudut perjalanan. Sedangkan ahli-ahli yang lain adalah memantapkan atau kekuatan yang saat ini sedang dikerjakan. Sama saja ya. Karena tentu saja kemarin kita membahas tentang 3 dimensi program juga, itu ternyata orang-orang sangat concern. Karena konsep itu katanya bisa diterapkan untuk semua sektor pembangunan. Luar biasa orang tua kita. Luar biasa pendahulu kita. Mudah-mudahan yang masih hidup diberi kesehatan, yang sudah meninggal amalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.